TKW tersebut, dia di dalam itu bicara dengan salah satu seseorang. Dibilang gini, saya udah ditunggu sama Pak Ridwan. Ya iya, saya orangnya Pak Ridwan. Nah, begitu Mas. Berarti bawa-bawa nama. Betul sekali. Nah, menurut sampean tahu sendiri kan, perlu kehati-hatian. Memang jadi tipsnya begitu mendarat, ketika udah dibantu saya cukup. Ketika kontak jangan bawa saya mau dibantu Pak Ridwan, karena saya udah bukan pertama kali. Ya perlu teman-teman ketahui kalau kami bantuin teman-teman itu nggak kayak pinjem pintu Doraemon dari kamar terus bisa tembus bandara. Pastinya butuh harus bangun pagi-pagi, persiapan mobil, bensin, parkir juga. Kemarin aku ngelihat langsung, oh ternyata juga harus bayar parkir mobil. Jadi waktu yang terbuang juga itu penting juga, karena nggak ngurusin cuma 1-2 orang. Saya aja persiapan jam 6 Mas, jam 7 kita berangkat, jam 6 aku udah bangun. Jam 6 sampai sekitar jam 10-an. Itu proses awal sampai akhir tiba di hotel lagi. Jadi bukan hal yang mudah gitu loh. Kalian juga harus ngerti. Kita nggak marah tidak, kecewa sedikit, tapi ya untuk apa? Tapi untuk pelajaran buat teman-teman yang lainnya aja sih. Harus ada unggah-ungguhnya bahasa Jawa nih gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat semua ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan sharing-sharing sama Pak Ridwan. Apa kabar, Pak? Sehat, baik, Pak? Alhamdulillah untuk saat ini alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan membahas apa ya? Kemarin tuh saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Ya kita niatnya bantu PMI yang pengen pulang ke Indonesia, cuman ya gimana ya, kalau sebagai manusia biasa juga kecewa pasti ada, tapi marah tidak, khawatir itu pasti ada. Jadi ceritanya apa ya, beberapa TKW enggak cuma sekali ini aja sih Pak. Waktu saya di Arab Saudi juga sama sih, ketika bantuin TKW lah, tapi terus tiba-tiba ngilang. Udah misalkan udah mengeluarkan duit, tiba-tiba ngilang kayak gitu. Kalau kemarin itu bagaimana Pak? Jadi ceritanya begini Mas, itu sempat dia komen karena di kolom komentar YouTube, terus langsung lari ke kontak saya yang di yang di share di kolom komentar pertama ya. Di situ terkait pendampingan begitu mendarat di Bandara Utara Soekarno-Hatta di Terminal 3 mau melakukan penerbangan lanjutan. Nah itu kita udah sekitar 7 hari lah, 1 minggu sebelumnya ya. Cerita tiketnya semuanya udah rapi, jadi dikarenakan dia penerbangannya itu sangat mepet, jadi maunya begitu mendarat kita jemput, cuman peralihan terminal aja dari internasional ke domestik. Saya yakinkan lagi kemarin itu Mas. Nah Ibu apakah yakin mau dibantu oleh sama saya? Iya, karena saya nggak tahu apa-apa. Oke. Dan kita di hari di hari pas kedatangannya di Jakarta juga kita udah kontak, udah sempat kontak-kontakan Mas, kontak-kontakan, bahkan oh iya saya udah arahkan juga tolong buka wifi, ada wifi gratis di bandara. Sempat ngobrol dari mulai turun di pesawat sampai menuju ke imigrasi sampai menuju ke pengambilan barang. Nah terakhir lost kontaknya itu ketika selesai barcode ini kayaknya. Saya telepon, tiba-tiba setelah barcode itu nggak aktif artinya. Padahal kan sudah arahkan, saya udah menunggu tuh. Lama pas ditelepon ternyata sudah di ruang tunggu. Bahkan yang terakhir sampean tahu yang tujuan pesawatnya ke Lombok, itu udah saya bayarin tiketnya. Cuman karena saya nggak sempat ke bandara, saya bilang nanti aja transfer begitu sampai mendarat. Gitu ya. Udah dipeseni, kalau udah tiba transfer. Begitu. Dan akhirnya begitu mendarat, uangnya itu dititipin. Yang ternyata katanya orangnya itu adalah kenal sama saya. Padahal saya nggak kenal sama saya. Berarti tiket udah dikasih, udah terbang, tapi uang dikasih ke orang yang oknum tidak bertanggung jawab, yang mengatasnamakan saya. Kalau saya kan simpel, oke ada tiket, oke yang penting yakinkan dulu, oke kita bayarin dulu, nggak apa-apa. Nanti kalau nggak ketemu sama saya, nanti setelah mendarat di kampung halaman transfer nggak apa-apa. Begitu Mas. Yang penting yakinkan. Ya wis lah, nggak jadi masalah. Seperti yang tadi Mas Ferry ucapkan, kecewa pasti. Iya. Tapi kita sih selalu berharap jangan sampai terulang dan terulang lagi. Walaupun memang beberapa itu ulang, tapi kan kita juga nggak tega ketika tiap hari menghubungi ingin dibantu. Ya di sisi lain kita mesti profesional, karena yang dibantu ini kan dari ratusan atau ribuan orang,
subscriber atau followernya Mas Ferry gitu Mas. Oh, dari tadi teman-teman mungkin fokus yang di belakang. Ini Masya Allah, hari ini pemandangannya keren. Kita ngobrol-ngobrolnya sambil di pemandangan sekali-sekali lah. Ganti suasana ya. Biar teman-teman juga nggak bosan. Dan ini ya buat teman-teman yang mungkin punya majikan atau kenal-kenalan di luar negeri yang pengen turis asing lah atau warga asing pengen wisata ke Indonesia, bisa langsung kontak di nomornya Pak Ridwan atau Pak Asep, Pak Eko juga. Nanti aku taruh di kolom komentar, silahkan kalian tulis kolom komentar atau di WhatsApp selengkap-lengkapnya. Kita kembali lagi Pak. Kalau ini pesan buat teman-teman sih, yang rugi kan bukan saya ya, cuman harus hati-hati aja. Kalau misalkan bawa-bawa nama Pak Ridwan atau saya terus orang lain tapi terus ditariknya mahal atau gimana, atau terjadi apa-apa nanti kan yang dibawa-bawa kita juga. Betul sekali. Terus juga apa ya, kalau aku boleh mengeluarkan unek-unek itu ya janganlah kayak gitulah. Sebagai orang Indonesia yang baik ya ada tata keramanya sebagai misalkan orang Jawa gitu. Jadi misalkan kalian udah minta tolong, udah kontak-kontakan sama misalkan timnya Pak Ridwan, terus tiba-tiba kalau ketemu sama orang lain, ya mungkin oh Pak maaf aku udah keburu-buru, aku udah dapat ini sama orang, udah ini enggak kayak kemarin aku perhatikan ditelepon nggak jawab, terus tiba-tiba Pak aku udah di ruang tunggu. Jadi kan itu kayak kalau aku pribadi agak kecewa sih. Kalian harus tahu kalau kita bantuin ya memang niat bantuin. Kalau memang untuk masalah biaya ya semua orang nggak mungkin lah misalnya setiap orang dari ribuan orang dibantu tanpa biaya. Kita bukan orang kaya. Betul sekali. Sama-sama kita hidup bekerja dari itu gitu. Jadi kalau cocok oke, kalau enggak ya enggak. Jadi tidak ada paksaan. Saya mungkin menambahkan Mas Ferry ya. Jadi pada intinya saya bukan pertama kali. Kita berjuang untuk membantu para PSD, baik pendampingan yang mau berangkat lagi cuti atau yang mau datang lagi mau cuti ataupun exit, ataupun yang exit mandiri ataupun yang bermasalah tentunya. Kita sih apa ya, kenapa hal itu harus dilakukan, karena apa, saya juga kan purna mantan TKI, mantan PMI, jadi selalu tahu apa kebutuhannya, tahu apa yang mesti dibantu gitu loh. Artinya di sini yang seperti Mas Ferry barusan ungkapkan, oke, kecewa pasti sedikit, oke, nggak jadi masalah karena menyita waktu, ya kan, mesti bangun pagi, oke, itu kan pengorbanan, nggak apa-apa. Sampai terakhir sampai kan tahu, meyakinkan apakah benar sudah di ruang tunggu. Akhirnya sama tim kita, Asep kan disusun, di kontak, oh iya ternyata sudah ada di gate 15. Karena kita takut juga, apakah betul, takutnya Mas, tidak kan maupun di mana yang namanya oknum ataupun penjahat atau apapun, mau di lokasi yang aman, di lokasi ini pasti ada. Ya salah satunya di bandara, karena kan bandara ini ibarat kata tempat perlintasan semua manusia ya, dari berbagai karakter, berbagai warga negara. Jadi kita meyakinkan Mas. Jadi pesan saya tetap kalau mungkin mau melakukan mengasih pendampingan, meminta pendampingan kepada tim Mas Ferry, salah satunya saya Ridwan Jakaria, tiap waktu, tiap jam, insya Allah kita bantu selama masih bisa kita bantu. Artinya yang seperti tadi saya ungkapkan, ada batasan-batasan kemampuan di saya sendiri karena saya juga perlu istirahat Mas. Jadi terkadang saya jam 12, jam 1, jam 2 waktu Indonesia masih ada yang WA. Kita tetap kalau misalkan masih bisa dijawab Mas. Artinya kita perlu istirahat. Tapi tetap akan kita jawab. Tapi yang seperti Mas Ferry ungkapkan, jadi pertanyaan jangan diulang-ulang Mas. Sampean paham sendiri ya. Kadang pertanyaan yang minggu yang lalu diungkapkan padahal sudah kita jawab. Yang penting intinya kalau mau minta pendampingan atau bantuan, cukup saya terbang tanggal sekian, ini tiket saya. Udah. Segitu aja gitu. Cukup bagi saya kontaknya, nanti saya arahkan. Begitu mendarat, buka wifi bandara, di situ ada CGK wifi, di situ udah gratis. Selesai. Gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Ya kita sharing-sharing aja. Semoga nggak ada yang merasa enggak. Karena memang kan kita udah beberapa kali mengungkapkan ini, sudah beberapa kali kejadian. Jadi istilahnya jangan ada yang merasa tersinggung. Saya percaya teman-teman PMI atau TKI, terutama follower dan subscriber Mas Ferry ini santun-santun dan ramah-ramah. Adapun kejadian yang di depan Mas Ferry sendiri menyaksikan, itu adalah suatu pengalaman.
biarkanlah pengalaman menjadi guru yang paling penting. Iya, benar-benar. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.